Biasanya kemarin kita ada di Oke, balik lagi bareng kita di Klub Beraca. Oh, si Said kemana ya? Udah tukang huhuna ya, aduh. Jadi dia tuh, Yoi. Balik lagi bareng kita bersama gua Gia Penom dan Kiki Hinim. Yoi, di episode kedua. Bener tuh? Salah. Kanti lu. Episode 3 ya. 1, 3. 2, ketiga. Meracau. Meracau. Keempat. 1 kemarin Oh, iya, tayang. betul. Terus sama iya. Ntar belum tayang, 2 lagi. Ini episode keempat kita ya. Ya. Kali ini kita mau ngobrol masalah kemarin apa tuh Ki, rame-rame nih orang. Kemarin tuh lagi rame-rame orang masalah Apa Ki? tadi saya lihat dulu berita. Rame-rame ini miras bro. Kemarin Ada ini ya katanya investasi ada, miras. bukan perda itu perpres kalau nggak salah. Iya, maksudnya Presiden mengeluarkan pernyataan untuk membuka investasi miras di Indonesia. Tapi katanya di Indonesia bagian timur katanya. Enggak gitu. Iya, jadi khusus Indonesia. Enggak, khusus Indonesia. Istilahnya apa? Ya makanya buka juga kan kalau di sana istilahnya apa ya? Kan umat muslim minoritas katanya kalau di sana tuh tadinya. Gitu pertimbangannya begitu. Terus kenapa banyak yang jadi ramai, banyak yang nolak? Yang nolak ya gak tahu. Nah sekarang gini. Jangan dilempar ke gua. Tanggapan ente cuma. Iya. Miras minuman keras. Ya. Banyak macamnya ya. Bro, macamnya ada yang pasti tapi banyak. Kalau ditolak kategori minuman keras tuh kan persentasi alkoholnya berapa kan kamu hafal Ki berapa persen? Berapa persen kan itu ada kategorinya kan? Iya yang beredar. Di atas 30 apa di atas 40 sih? Ada lah pokoknya mah sekiranya segitu sampai ke bawah ya. mungkin. Nah kan yang kita tahu katanya ya gue lihat polemik kayak begitu juga. Kan kayak miras tradisional juga ada ya di kita. Sebenarnya udah kalau minuman keras di Indonesia tuh udah bagian dari kultur ya dulunya. Iya emang ada sekarang juga masih kan banyak minuman khas gitu ya yang dari Jawa tuh apa sih? Ciu. Gua tahu yang Ciu dari next time. Yang dari Bekonang tuh. Apa tuh Sofi dari Flores. Ya, cap tikus kayak gitu. Nado ya itu cap tikus kayak begitu. Itu Harak Bali kan. Nah, itu lokal ya. Lokal. Itu kategorinya minuman keras juga. Minuman keras katanya modal soalnya memabukkan. Gue gak pernah menyentuh sih kayak gitu teh. Jadi segala sesuatu yang memabukkan tuh minuman keras. Iya. Jadi gimana bro nih masalah kemarin yang jadi polemik itu kan ya di kita katanya mayoritas Muslim kan. Lagian katanya masih kita ngomongin ini bukan ngomongin undang-undang lah ya, maksudnya kita mah terlalu berat lah ya, undang-undang mah. Tapi kita mah ngomongin miras di kalangan pergaulan lah ya bro, di kalangan pergaulan. Tapi di Purwakarta juga miras juga belum dijual bebas kan. Sekarang gini kalau investasinya ditolak, itu kalau sekarang yang udah berjalan yang jualan eceran kumaha? Bingungnya gini. Sebenarnya kan udah beredar betul puluhan tahun. Sebenarnya miras tuh bukan di lingkungan kita. Bukan. Oke. Siapa manajer? Karena telepon geras mau uji mah aing ngobrol ieu bahasan serius tentang generasi muda. Jangan lupa itu. Yoi. Pohon deui anjing ini naon sih tadi teh Kiki? Oh ini katanya ini teh ada apa tadi sebelum berangkat lagi ke miras. Aduh. Dulu ini teh Da Filter ya ini udah ada yang ini ya sponsornya. Tepuk tangan baru dah. Jadi entar lempok teuing bray, kawari lempok. Iya lempok udah habis kontrak bro. Oke. Di podcast ieu mah kita promonya di telepon dibacakeun cenah. Promo dapet 3 kali
Siap. Bentuk Oke kan ulah keur aing serius jadi poho deui. Jadi poho deui. Nah, coba tadi. Kacau anjing yeuna tim kreatifna aing poho deui. Di titah promo heula. Tadi teh tapi mana di miras di lingkungan ya. Iya, di lingkungan nah, kita. tadi gua ngomong di Purwakarta. Di Purwakarta sendiri kan ya banyak beredar lah. Emang sembunyi-sembunyi tapi pada dasarnya gini, kalau dibilang ilegal kan juga enggak, itu ada mereka bayar pajak. Iya, ada pajak. Ada mereka istilahnya berhak menjual berarti kan legal berarti. Nah ini tuh maksudnya legal industri miras tuh investasi ini juga gue belum terlalu paham siapa gitu. Kalau legal kan legal itu kalau miras itu mungkin kayaknya muka pabriknya meren ya. Bisa jadi kayak mungkin gitu. Jack Daniel tuh ada pabriknya di Indonesia kayak gitu. Iya. Tapi yang gua tahu juga sebagian kayak produksi dari Bali itu udah banyak kan, lokal Bali yang emang dia manufacturing gitu besar gitu ya pabriknya gitu. Tapi itu masih dikelola secara tradisional. Itu juga. Yang gua tahu sih wine-nya. Cuma sistem penjualannya udah lumayan. Ya karena diolah secara tradisional itu. Nah, balik lagi nih miras kan konotasinya apa ya istilahnya, minuman keras tuh lu tahu sendirilah di masyarakat. Negatif. Pertama kalau di kita haram. Itu jelas Homer. Itu secara hukum agama hukumnya haram. Homer. Kalau di kita ya menurut agama Islam, dalam agama Islam. Mungkin ada sebagian lagi yang mungkin itu kalau di kultur luar juga ada istilahnya minum yang bertanggung jawab gitu, alkohol with responsible. Ya maksudnya dia tahu kalau dia bawa kendaraan ke bar atau ke klub, dia tahu ngerti takaran. Ngerti takaran gitu, di mana harus dia minum tuh banyak sedikitnya tuh dia ada di mana dia harus tahu di gitu. level berapa. Kalau di luar ya gitu, nggak tahu di kita. Tapi kalau di sana kan justru kalau di luar kan mabuk lagi nyetir aja udah kena pidana kena tilang. Nah itu dia nggak boleh. Itu gini ya, maksudnya jangan terlalu menjudge ini juga, tapi maksudnya perspektif luar kan gitu bro, mereka tuh mandang alkohol walaupun bebasnya, cuman ada aturan yang kuat juga gitu buat ngontrol si pengguna miras ini. Nggak kalau miras tuh misalkan jadi pemicu kejahatan gitu. Kalau pemicu kejahatan udah gimana ya? Gimana balik lagi orang yang gak mabok juga ya jahat sebenarnya. Ya misalkan emang ada mungkin ya emang tergantung lingkup mungkin ya. Dia lingkupnya emang untuk melakukan kejahatan tuh harus minum dulu misalkan. Itu kan yang korupsi juga kan. Iya. Tara marabok sih namanya. Bala lager gitu. Ya, tapi sarua kan malingge eta sarua kejahatan gitu. Iya. Ya kalau dipikir ke sana emang begitu ya. Jadi kita bingung juga nih, Bro. Miras tuh digadang-gadang kan sebagai pemicu kejahatan, pemicu penyakit masyarakat lah. Dia tuh gak jauh dari lingkaran. Ya karena berangkatnya dari situ ya, mungkin orang yang nggak bisa ngontrol. Tapi mungkin ada ya nggak bisa nakar tuh di lingkungan lingkup tertentu kayak minumnya gitu, kayak di klub mungkin ya, mereka mungkin mau asik aja gitu ya. Iya, nyari fun lah itu mah. Nggak ngerampok kan ya. Iya, nggak ngerampok ini ya, mungkin ada kejadian juga. Nggak gimana orang-orangnya juga sih perilakunya. Nah yang lu nih lebih dalam tahu tentang rame-rame kemarin tuh ada nggak tentang investasi miras itu di Indonesia? Ya maksudnya detailnya lu tahu nggak kayak gimana? Gua nggak baca ini sekarang mah baca kayak gitu. Di kita tuh kadang gini ya, rame-rame isu bak ada ini juga rame, seminggu kadang kita nggak tahu ya. Nanti juga seminggu juga udah hilang lagi. Cuman kalau misalnya ngomongin dari sisi pemerintahnya ya, kayak ini ya, kayak apa, presiden tuh kayak bikin pernyataan yang rada kontroversi gitu ya. Terus kan yang muncul-muncul tuh orang-orang yang nolaknya tuh ya dari sisi-sisi ya lo tau lah ya. Iya. Terus nanti didem lagi seolah-olah kayak memetakan tuh gitu. Kelihatan nih, ada demin lagi, nanti bikin lagi baru kayak gitu. Ada ke situ gak sih? Paham.
Nah, balik lagi ke miras lagi nih. Di balik itu di balik politik maksudnya. Itu dari pandangan politik ya. Orang-orang awam banyak yang ngomong gitu. Ini mah bukan pendapat gua dari sih. Pandangan ini, Bro. Pandangan istilahnya kultur budaya masyarakat kita. Kan ada mereka tuh yang apa ya, masih mengadakan upacara adat pakai arak. Ada. Misalkan emang homemade ya, isinya alkoholnya, fermentasinya itu bikinan. Kayak di Solo kan ada tuh kampung namanya Bekonang, itu tuh udah produksi ciu katanya di satu kampung itu ya, udah turun temurun di situ tuh. Ya ini ya apa istilahnya susah sama apa istilahnya, siapa itu? Buat ini sih, buat apa namanya, kalau ya mungkin kulturnya budaya dulu tuh sebenarnya minuman-minuman. Ya akhirnya kan gini, Bro. Miras tradisional itu hanya untuk apa ya, buat upacara. Enggak itu buat sosialisasi aja antar tetangga manusia gitu. Kayak kita ngopi lah. Kayak saudara-saudara kita dari Batak ya, kayak begitu. Ya kayak gitu. Kayak kita ngopi lah gitu, buat itu aja. Nah susahnya apa ya? Di kita tuh disebut, bisa nggak kata lu disebut tabrakan antara kultur sama aturan sama norma agama gitu di Indonesia. Jadi bisa disebut tabrakan nggak gitu kultur kita? Tabrakan tuh kalau menurut gua masalah hukum kayak gitu ya mungkin dipandang kalau misalnya di satu daerah ini kan ada hukum adat nih. Di Baduy misalnya ya. Hukum adat itu misalnya harus ada persetujuan kayaknya. Mana nih yang mau diambilnya, hukum adat apa hukum negara? Kan ada tuh hukum kalau di Baduy kan hukum adatnya banyak yang dipakai tuh. Jadi hukum negara nggak masuk, hanya sebatas bagian mana aja gitu. Oke. Ya paling dari situnya aja. Tapi kalau dari sudut agama, dari agama manapun emang agak ini ya. Iya. Dilarang. Iya, terutama Muslim udah 100% itu mah. Dilarang gitu. Kalau ya sejauh ini sih sebenarnya kita sih nyerahin ke masing-masing aja kan itu sebenarnya. Iya, individu itu, Pak. Individu. Ada yang emang mereka hidup yang bergantung dari situ, ada sama industri itu ya. Maksudnya bukan dari dagangnya aja kan, bukan dari jualan aja, misalkan di tempat-tempatnya kayak bar kayak gitu kan, ada yang bergantung hidup bisa kayak di pabriknya kan, kayak gitu. Ya itu mah ini apa ini? Iya dong, masuk bener dong. Telat kira ini. Wah sih, kudu nanti mimiti. Ini kita tuh ada dari Dove Filter Light nih namanya. Produknya dari. Ini produk sponsor ya dari Dove Filter Light. Lumayan sih rokoknya enteng. Bentuknya apa? Filter bukan? Mild ya. Mild sih namanya kalau rokok-rokok putih kayak gitu tuh maksudnya. Tipenya ya. Oke, gua mau coba nih. Produk apa sih ini teh? Dari Aspro. Oh, Aspro. Oke, yuk makasih buat Dove ya, Dove Filter Light. Dove Filter Light. Nanti agak ringan. Halus ya, ini ngambuskan dia di tengah-tengah dong. Lain tim mimiti. Karena yang orang promosinya nganterin ke sininya ke pas kita tengah-tengah syuting. Nah balik lagi kan kayak apa ya, kayak polemik tadi miras masalahnya. Kayak rokok aja ini kan di sebagian ya, jujur ya, di agama kita juga polemik kan. Ada yang sebagian itu mengharamkan, ada makruh, ada yang makruh, ada yang membolehkan lah. Apa mubah. Yo, ngangkang wae, orang tuh ngajak ngobrol. Enggak satu. Itu mah ngobrol tuh juta angus kieu. Reset lu. Ayo tepunggu ieu pergesna jadi kumaya. Jadi begini ya teman-teman. Tapi gua pernah ini loh baca kemarin tweet ya masalah ini. Di Afghanistan. Masalah opium. Oke. Ya kalau itu ilegal ya. Ilegal nih. Tapi sama si pihak kalau nggak salah apa ya, Taliban diperjualbelikan untuk pada saat perang untuk perjuangan. Itu gimana coba? Karena gini yang pernah gua dengar ya. Yang pernah gua dengar nih. Dalil mereka nih. Dalil para pejuang-pejuang. Lo kan semua udah ngerti lah karena sejarah. Dalilnya begini, karena mereka tuh katanya mereka istilahnya berargumen gini, itu tuh halal karena apa? Walaupun yang barang yang mereka dagangkan itu haram, karena mereka jualnya ke negara-negara kafir katanya gitu.
dijualnya. Jadi itu boleh-boleh aja untuk perjuangan. Oh gitu. Itu dari mereka ya. Dari mereka. Kita mah nggak tahu yang pokoknya. Pernah gua dengar gitu kan ada yang nanya wartawan yang nanya ke pentolan pejuangnya, kenapa kok katanya kan berjuang demi agama, tapi kok ngejualnya di sisi lain kan bingung kan. Itu kan kalau menjual ya sama aja kalau dalam. Nah itu makanya. Hukum agama tuh terlibat kalau dalam agama Islam mungkin semuanya terlibat dari yang menjual, yang produksi, yang konsumsi. Ya dalil mereka gitu bro. Dia demi peperangan. Halal tapi ya kan dijualnya ke orang kafir lagi. Oh gitu aja. Tinggal di mana ya teman. Duka aja itu mah keyakinan mereka lah. Keyakinan mereka seperti itu gitu. Kita mah gak mau urus campur karena hidup kita aja pusing. Kayak di botol-botol miras yang gue tuh kan mereka ada cukainya juga ya. Iya. Berarti legal kan. Dia ilegal. bayar pajak ke pemerintah gitu. Nah yang jadi disebut ilegal tuh kayak gimana ya, miras tuh disebut ilegal? Ya ilegal ya karena kayak barang-barang yang lain aja mungkin kayak selundupan. Ya tapi kan tidak melalui proses pabean, tidak melewati bea cukai, terus dijual secara gelap aja. Kadang gini yang rame-rame jargonnya, isu yang rame kan gini, wah kenapa miras dilegalkan? Emang selama ini belum legal? Udah legal kan? Udah legal sebenarnya mah kalau miras mah legal. Nah yang gua tahu juga ada berita ganja ilegal mah ada. Salah satu pemprov pemerintah provinsi di Indonesia ada salah satu pemprovnya juga mereka punya saham di pabrik. Malah punya pabrik. Iya. Bir. Nah, itu dia. Sebenarnya gimana ya, kita berarti kan dalam konteks itu apa ya, pemerintahan juga ikut andil. Iya. Dalam pemerintahan juga dalam industrinya. Sudah berjalan lama pula lagi. Ya pusing sih sebenarnya kalau salah satu pemprov ya. Maksudnya enggak semua, mungkin salah satu pemprov di Indonesia ada yang mempunyai saham. Iya. Kalau kata gua mah sih. Anjir jadi Bray ya. Thank you buat Dap. Itu tim promosi baru datang bawa lagi Bray. Oke, mana deh ya? Yoi. Light bener. Light nih buat yang mau ini nih nyari-nyari di warung udah banyak nih. Daf Light. Ini gua coba nih light. Iya, gua juga ngerokok lagi nih udah setengah bungkus. Selalu dah baceo. Hati-hati ya. Daf Light. Ini backlight enggak gini? Backlight enggak? Enggak kan? Enggak, oke. Terus? Jadi lagi. lain ini ya, bukan kesimpulan tapi emang polemik ya di masyarakat kita yang istilahnya beraneka ragam adat, beraneka ragam agama, ya itu latar belakang agak berat juga, ditambah budaya dengan budaya ketimurannya ya, kan Indonesia. Jadi ada yang maksudnya khususnya yang minuman keras tradisional gitu ya, istilahnya ada yang itu sebagian dari kultur mereka gitu ya. Yang di sebagian tempat itu mereka gak bisa menerima itu. Ya mungkin sebenarnya orang kita tuh masih nerima aja, biasa aja gitu ya. Kalau buat yang para pengrajin miras tradisional kayak gitu. Cuman kalau untuk diindustrialisasi secara besar-besaran kayaknya mungkin belum gak bisa nerima gitu. Orang kita tuh dari situ kayaknya menurut gua. Yoi bisa. Kemungkinannya gitu. Kalau sampai ada pabriknya apa gitu secara gede-gedean di Indonesia. Ya yang gua tahu sih kemarin gitu. Katanya kalau ada pun gitu itu tuh adanya di Indonesia Timur katanya yang Islamnya sedikit minoritas gitu, nggak terlalu ini. Tapi tetap yang gua dengar juga banyak masukan lagi akhirnya ya di cancel. Iya. Ya itu mah gimana baiknya aja lah. Sempat gitu kenal gitu nyicip gitu. Gak pernah gua mah. Masa? Gak pernah. Masa? Waktu di Yowae tuh di Pondok Kobong gede. Hah? Di Pondok Gumur sih. Aduh. Pondok Bungur teh naon? Tempat prostitusinya mana berarti osok kayak tadinya. Oh, karena daerah. Jujur ya pas apa ya istilahnya remaja pas ya di musik gitu, kalau ngicip itu pernah sih ngicip gitu, nyobain belajar dulu kayak gitu ya, usia gitulah, usia remaja gitu. Dan pada akhirnya apa ya, gue sendiri emang gak cocok ke itu gak bisa gitu buat sekarang nyium baunya aja gitu, aduh
udah iya. Udah ada masanya mungkin gua gitu. Ya, karena kita mah dulu bandelnya mentok kari urang mah gitu. Bandel teh dipentokeun dok. Jadi mentok geus dari jalan bandel kan, jadi balik deui gitu. Kan gitu. Masih tahu jalan. Iya, bandel tuh nganggu. Urang ge sebenarnya ya bandelnya gitu. Bandel tuh dimentok. Dulu inget gua pertama belajar gitu mengenal itu, penasaran pas bandel-bandelnya remaja ada yang di tukang jamu gitu, Bro. Namanya tuh menjangan. Apal tuh. Menjangan mah nama binatang ya? Heeh, naon ieu teh hok. Rusak kan menjangan. Minum emang lieur. Jadi sarinya emang lieur. Bere jeruk, aing minuman jerukna we harita. Ada apa tuh diinum? Pijenan. Ya dulu kan ada ya di tukang jamu yang belajar kayak gitu, terus naik lagi ke yang botolan. Tapi hati-hati juga sih, maksudnya kalau buat orang yang suka mengkonsumsi minuman keras yang oplosan-oplosan bahaya itu. Itu fermentasinya nggak bersih ya. Iya, maksudnya kandungan yang di dalamnya kita nggak tahu kan. Kemarin juga pernah denger tuh yang ada campuran pakai autan. Itu kemarin kan ada lagi baru di Tasik yang meninggal gara-gara minum oplosan. Kayak gitu, maksudnya berhati-hati aja lah, maksudnya untuk bertanggung jawab lah. Gua mah nggak, terserah mereka yang mau. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, kadang di masyarakat kita tuh kayak misalkan ada dangdutan ayo mabok lah, ayo mabok. Emang bisa jadi ada kan, emang gak bisa dipungkiri itu jadi pemicu juga di sebagian lingkungan, sebagian lingkup. Iya, yang bertanggung jawab itu. Iya, gak semuanya gitu. Kayak model di lingkungan, misalkan jalanan nih kita mau nyerang nih, minum dulu kan, kayak begitu kan. Ya itu balik lagi ke tanggung jawab individunya. Ada yang emang dia minum buat chill gitu, misalkan buat stay sama social drink kan lah. Ada yang kayak begitu. Sebenarnya social drink kan. Nah jadi kita tuh agak susah juga ya kalau dilihat dari pandangan umum ya, bukan pandangan agama ya, dari pandangan umum. Si miras itu ada yang emang gak bisa dipungkiri jadi pemicu yang negatif gitu. Iya, ini dari pandangan umum ya, maksudnya kita nggak nyangkut pautin sama agama mah kita nggak. Agama mah ada ahlinya lagi, orang yang lebih ini. Ini mah ngelihat dari lingkungan masyarakat kita aja. Ini naon deui ya? Ya naon deui. Keweng ke. Gila keneh tuh. Ya sing sireun dia anjing. Aing sing sireun, ini kita baru kali ini podcast ngampar, geus ganti ngaranna podcast ngampar. Podcast ngampar. Nah, ngampar. Ya yang penting mah gitu aja sih, yang lagi istilahnya yang udah terbiasa dengan lingkungan alkohol kayak gitu, yang penting tadi responsibel aja sih, bertanggung jawab aja. Kalau emang di lingkungan itu hanya istilahnya minum tuh bukan buat jadi menjurus ke hal negatif gitu. Iya, sebenarnya ada orang luar juga, maksudnya minum-minuman kayak gitu tuh dia tuh emang kebutuhan juga. Kalau di itu kan udaranya dingin. Tapi ingat, ini statement kita bukan acuan ya. Ingat, acuan jadi itu ngebolehin minum. Enggak. Ini pandangan aja. Pandangan umum yang emang ada di kita gitu. Iya, kalau ada yang bagusnya ya ambil, kalau enggak ya enggak perlu di ini gitu. Ini mah kita penasaran aja kan. Kalau misalnya tiba-tiba bakal rungsing nonton ini, mending gak usah nonton. Mending nonton lain, loba kontennya. Gak usah di sini. Ini mah ngupas aja kita obrolan berdua nih. Penasaran kemarin rame-rame apa. Iya, kan? Ini mah kita ngobrol antara kita aja berdua gitu. Jadi gitu aja sih sebenarnya, balik lagi responsibel kita nih. Dalam apapun ya, maksudnya dalam tindakan apapun tanggung jawabnya emang kudu sih. Kalau emang mau kriminal kadang nggak harus minum juga. Kriminal mah kriminal. Kriminal mah kriminal, nggak tukang nggak pemabok. Pemabok itu kriminal gitu. Tapi dah ayeuna mah nu jelema alim ya kadang katingali alim gitu. Kalian alim melakukan kejahatan kan ada. Lebih miris. Justru lebih miris yang kayak gitu. Kalau yang nggak tahu ya. Kalau yang misalnya si pemabok ya pasti kriminal kan gampang metainnya. Secara kasat aja udah tahu ya, pasti udah hindari lah. Kalau dulu kan gitu. Kalau zaman Orba nih ya. Tatoan mabok berarti penjahat ya tata. Jadi dia tuh kalau udah distigmatisasi sama pemerintah nih dulu tuh. Jadi kalau begitu ada kejadian yang diambilnya ya orang-orang itu. Kalau sekarang nggak bisa. Ya di tahun-tahun berapa tuh, tahun zaman Orde Baru lah. Enggak, ada sempat di Amerika tahun-tahun 19-an berapa gitu. Sempat ada larangan tuh, mereka punya
perda anti miras. Di Eropa juga dulu ya, pernah. Pas ngelihat kayak apa film-film Al Capone tuh kayak gitu, mereka justru jualan miras kan secara ilegal dulu di Amerika, mafianya gitu. Waktu miras kita kan ini juga ya istilahnya kaget juga, ternyata di sana juga pernah dilarang ternyata miras tuh. Iya, padahal itu negara liberal, bebas. Amerika dulu sebutnya kan. Sempat ada larangan kayak gitu. Nah kalau di Purwakarta sendiri kan emang penjualan miras itu diatur emang belum sebebas di kota-kota besar gitu kan. Masih harus izinnya gitu. Izinnya belum masih nggak bisa sih kalau di sini. Kalau di Second City kayaknya masih di Purwakarta kecuali di kota-kota besar ya, kota-kota besar. Gue juga dulu pernah kan di apa sih? Adalah daerah di kota satelitnya ibu kota gitu. Jadi tapi sekarang ada ya bro? Masuk ke mall, di mall tuh udah di depan mall, pintu mall tuh yang jualan miras ngejajar gitu. Sempat lihat ada. Ada di sebuah mall gitu. Iya. Banyak. Tapi sekarang ada ya varian juga virus deh. Varian virus B117. Apa ya yang istilahnya yang lebih shock dari bir ya. Bir tuh berapa persen sih gue lupa tuh. Gak tahu. 0. Masa sih bir 0? Bir 7%-an kalau nggak salah tuh ya. Ya segituan lah. Maksudnya sekarang kan seperti banyak ada varian yang kayak bir sparkling itu yang 7% kayak gitu. Yang kadar alkoholnya rendah banget. Kayak dulu kan kalau nggak salah ya kayak zaman gua tuh Green Sand tuh dulu ya kalau nggak salah masih ya kalau itu ada enggak ini mah dulu pas Green Sand warnanya hijau masih hijau. Kaleng. Nah itu masih ada kalau nggak salah sedikit itu masih ada kandungan alkoholnya itu. Itu kalau minum. Padahal gue waktu kecil minuman itu sih ya. Berarti detik Green Sand itu ada 0,0 berapa gitu. Jadi kalau lo minum 6 kaleng ya rada. Ya padahal itu tuh termasuk jajanan waktu kecil. Tapi itu nyaman cara naon. Hah? Tidak naon. Naonnya benar sih, itu nyawa tidak naon. Mohon Ustaz. Iya tuh, organisasi mahasiswa. Iya. Logo oke power right. Bahaya profil lagi. Banyak. Oh ini, jadi sekali lagi ya, terima kasih buat Da Filter nih. Da Filter Light. Berarti kalau Da Filter Light nanti ada yang beta, terus Pro Max saya lebih panjang ya. Da Filter Light nih buat support kita di Klub Bracau. Makasih banget. Oke, obrolan kita kayaknya cukup sampai di sini, Bro ya. Iya. Kita lanjut nanti di episode kelima dengan bahasanya. Dengan obrolan yang santai juga. Racau kemana-mana. Jangan lupa wae. Nah, itu tadi gue kan jangan lupa. Iya, promo. Jangan lupa dengerin di Spotify, ada ya Spotify. buat yang pengen dengerin kita mungkin di YouTube channel kita di Klub Bracau. Jangan lupa subscribe dan terus tonton tayangan episode sebelumnya ya. Di playlist kalau bisa mah di playlistkan sambil tidur setelan orang gitu. Bantu channel lokal kita. Siapa tahu kamu berkembang ya. Siapa tahu kamu mimpi buruk gitu kan ya. Instagram ada Instagramnya di Klub Bracau. @Klub Bracau. Jangan lupa ya. KLUB Meracau. Nah itu mah Indonesia. Jangan lupa. Sama di Spotify dan apalagi sih? Antu loba sih ya. Kita iya pokoknya gitulah pokoknya. Pokoknya support terus. Panas ya dan